Mari kita buka Alkitab kita dari Markus cek Markus pasal 6 Markus pasal 6 cek Markus pasal 6 ayat ke-14 sampai 29. Kita silih berganti untuk membacanya. Saya dari ayat 14 dan jemaat ayat 15. Begitulah kita membacanya silih berganti. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa itu bekerja di dalam dia. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Ya, karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang-orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan berikan kepadamu." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetap karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya itu ia tidak mau menolaknya. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Iya. Hari ini tema kita dikejar bayangan. Iya. Pernahkah saudara dikejar bayangan? Coba tanya kiri kanan. Pernahkah saudara dikejar bayangan? Dikejar bayangan rasa bersalah, dikejar bayangan ada hutang, dikejar bayangan ada perkara belum selesai,
Coba tanya kiri kanan. Pernahkah kamu dikejar bayangan? Kayaknya bapak-bapak ini segan-segan suaranya. Silakan tanya kiri kanannya. Iya, pernah ya. Baik, dalam konteks ini Yesus melakukan perkara besar. Apa perkara yang besar? Kita melihat Yesus memberitakan Injil baik di Galilea, baik di Nazaret, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Namun gemparlah perkara-perkara ini, ya. Yesus dengan serius memberitakan Injil, ya, dan banyak orang yang diselamatkan. Terakhir kalau kita lihat, Yesus dia mengutus murid dan dia masuk ke kampungnya, dan Yesus mengusir roh jahat, dan tersebarlah berita keselamatan, berita Injil, ya. Namun di balik itu Yohanes berpandangan berbeda, ya. Apa kata Yohanes? Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia, ya, bukan dia, itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan dia merasa dirinya bersalah, dituduh, dan gelisah. Adakah kita gelisah, cemas oleh karena perbuatan dosa kita? Ya, kalau si Abel, kita lihat sebentar. Kejadian 4 dapat ya. Kejadian 4, si Habel dibunuh oleh si Kain. Nah, ini generasi kedua, belum ada orang. Iya. Dia melakukan membunuh adiknya, ya. Tetapi Tuhan berkata kepada Kain, ya, engkau akan diusir dari tanah. Dan Kain mengatakan, ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah membunuh aku. Jadi dosa itu tidak diam. Dosa itu terus menyatakan diri sampai kita mengerti dosa itu tidak baik untuk kita simpan. Dosa itu menyerang jiwa sampai kita mengerti bahwa keadaan kita gelisah. Adakah di antara kita yang gelisah karena dosanya? Saya melihat di kota Medan, dosa itu cukup mengerikan. Bayangkan saja, togel 4 kali diputar. 4 kali diputar. Belum lagi skater, belum lagi judi online, belum lagi judi apa namanya, mama main apa namanya di Sambo itu, main ludo, main halma, main apa lagi namanya. Iya, jadi terasa sekali kota Medan sulit
berdampak daripada ekonomi. Dibuang uang, ya, dibuang uang setiap hari. Saya lihat kaum bapak itu main judi, ya. Tapi hati nuraninya tidak bekerja. Anaknya lapar, anaknya minta uang sekolah, maka tingkat perceraian akan naik. Dosa itu tidak baik disimpan. Boleh katakan satu dengan yang lain. Silakan. Iya. Dosa itu tidak baik dikerjakan, tidak baik disimpan. Kalau saya lihat dari perjanjian lama, dosa itu merupakan salah satu menghalangi berkat. Dosa itu menghalangi berkat. Dan setiap generasi, dan setiap raja, dan setiap kerajaan, dan setiap wilayah masing-masing ada dosa di situ. Dan itulah peranan nabi untuk menceritakan kebenaran, untuk menyelesaikan dosa. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah Kain ini? Dia membunuh adiknya. Dia membunuh adiknya. Siapa yang bisa menyelesaikan? Dia sendiri dikejar oleh bayangan. Dikejar, kejar sampai dia ketakutan. Padahal manusia di situ masih generasi kedua. Betapa ngerinya dosa itu sehingga Yesus mati di kayu salib. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 21. Saya bacakan ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Kamu mati dalam dosamu. Seolah-olah kita membacanya biasa saja. Jangan coba-coba mengurus urusan yang satu ini. Urusan yang satu ini, ya. Urusan yang satu ini hanya Yesus yang bisa. Sebelum dia mati, dia menyatakan, kamu akan mati dalam dosamu. Sebelum pengorbanan, sebelum kematiannya, dia sudah ceritakan bahwa dialah obatnya, dialah solusinya. Iya. Kamu akan mati di dalam dosamu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Yesus bukan orang sembarangan yang seperti didengung-dengungkan kebanyakan orang dan kebanyakan agama. Mereka menilai Yesus ini sebagai nabi. Tetapi di sini Yesus adalah anak Allah yang datang dari surga, yang sengaja menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia, berbahasa manusia, kesempatan manusia untuk menyelesaikan dosanya.
Jikalau tidak, kamu mati dalam dosamu. Kita lihat ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Karena dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ini anggapan orang Yahudi bahwa Yesus itu manusia layaknya seperti kita. Penilaiannya penilaian yang salah. Supaya kamu tidak dikejar bayangan, maka Yesus datang dari sorga untuk menyelesaikan dosa itu. Seberapa banyak pun dosamu. Iya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang dari surga turun ke dalam dunia. Nah, sekarang orang Yahudi mengerti atau tidak? Tidak. Jemaat di sini mengerti atau tidak? Tidak, gitu ya. Mengertikah kita bahwa Yesus ini bukan sembarangan, bukan orang sembarangan, bahwa Yesus ini menyelesaikan dosa supaya kita tidak mati di dalam dosa kita. Tidak main-main, dia menyelesaikan dosa kita di kayu salib supaya kita happy ending, supaya kita tidak binasa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Iya. Dan di dalam ayat 24 sekali lagi dikatakannya betapa pentingnya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, dan kamu mati dalam dosa. Yesus tidak tanggung-tanggung, tidak basa-basi, tidak erkanam-kanam bahasa karunya. Iya. Dia serius supaya kita bahagia, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak dihukum, supaya kita beroleh hidup yang kekal dan mengerti rahasia Allah. Bagaimana kita mengerti rahasia Allah kalau firman Allah pun kita tidak suka? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar kepada dia. Apa jalan keluarnya? Apa jalan keluarnya? Apa? Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ini jelas Yesus katakan akulah dia. Bagi kita jelas tidak? Dosa itu sangat mengerikan, sangat memalukan. Kalau kita lihat tadi dalam Markus, ya, bagaimana Yohanes dipermain-mainkan, kita lihat. Memang Herodeslah yang menyuruh menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara sehubungan dengan peristiwa Herodias istri Filipus, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Menurut hukum Musa, bahwa perzinahan itu harus dilempari. Tapi kalau sudah pemimpin melakukan
Sementara Filipus, saudaranya si Herodias, saudara si Herodes, merasa disakiti. Ya. Yohanes Pembaptis, saudaranya si Filipus, ya, menegur si Herodes. Ya. Ditegur malah ditangkap. Ditegur malah dipenjarakan. Dan nyonyanya bagaimana? Bagaimana kita lihat di sini? Si Herodias mencintai dosa, sampai-sampai kepala Yohanes menjadi taruhannya. Adakah di sini yang masih mencintai dosa? Adakah di sini yang masih mencintai dosa? Tidak ya? Tidak sekali. Iya. Ini si Herodias, perzinahannya ini seolah-olah legal. Seolah-olah legal. Sehingga anaknya menari, dia menunggu kesempatan ulang tahun, dan dia menunggu kesempatan party, pesta. Menarilah anaknya. Menari anaknya, dia katakan, apa saja yang kau minta, seluruh istana pun akan kuberi. Seorang penari menari, raja memberi upah. Kalau Anda apa Anda minta? Kalau raja menawarkan seluruh istana, seluruh kerajaanku akan kuberikan. Kalau Bapak, apa Bapak minta? Kepala Yohanes? Nggak ada lagi Pak. Iya. Dia minta, dia tanya konsultannya, dia tanya ibunya. Dia minta apa? Dari dosa perzinahan, Yohanes dipenjara, Yohanes dibelenggu. Dosa itu menjalar, saudaraku. Tidak pernah dosa itu tunggal. Tidak pernah dosa itu satu. Tidak pernah dosa itu berdiam diri. Terus. Apa yang dilakukan Herodes? Dia menyukakan hati tamu-tamunya. Dia menyukakan hati orang-orang yang ada di istananya. Kan bisa ya, seorang raja bisa nggak? Semua kuberikan asal jangan nyawa. Tapi Herodes demi melancarkan aksinya, demi melancarkan setiap kegiatan dosanya, maka kepala Yohanes taruhan. Kan bisa saja ya dipenggal, tidak dibawa. Betapa kejinya dosa itu. Tapi Herodes masih melihat kesucian, kebenaran daripada si Yohanes. Maka dia agak sedih sebenarnya membunuh si Yohanes. Agak sedih dia sebenarnya. Maka di penjara pun dia tidak mau Yohanes mati. Tetapi si Herodias
sudah persepakatan untuk melakukan pembunuhan. Dia menunggu kesempatan itu. Nah, mari kita lihat dari Roma 6 ayat 23. Sama-sama kita bacanya. 1, 2, 3, ya. Sebab upah dosa ialah baik karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Nah, dosa ada upahnya. Dosa ada upahnya karena kita yang melakukan. Sebab upah dosa ialah maut. Titik, koma. Sebab upah dosa ialah maut. Titik, koma. Pilih mana? Titik. Ya kan titik koma itu ya. Sebab upah dosa ialah maut. Titik. Ada yang minta titik. Ada yang minta titik. Iya. Mati aja lah. Iya. Ada yang tidak tega. Koma. Berilah kesempatan. Berilah kesempatan anak saya, cucu saya, keluarga saya. Yang mana kita pilih? Titik atau koma? Hah? Titik? Yang mana? Iya, koma. Karena penebusan hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kristus menjadikan kita satu pribadi yang tanpa dosa. Kalau tidak, kita akan binasa. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sudah jauh dari hadapan Allah. Kita semua sudah melakukan pemberontakan kepada Allah. Iya. Dosa itu menjijikkan. Dosa itu menjenuhkan. Dosa itu membuat kita lanai siangkan, tidak lagi satu dengan yang lain saling mengerti. Ya, coba tanya kiri kanannya, masihkah kau mengerti terhadap aku? Masihkah? Enggak ada ya. Dosa itu membuat kita tidak saling mengerti. Masing-masing membuat jalannya sendiri. Ketika kita beriman, kita diberi roh. Roh itulah yang membuat kita mengerti. Roh itulah yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan roh itulah yang menghibur kita ketika kita terluka oleh karena kehidupan, oleh karena susah payahnya dunia ini, oleh karena keluh kesah. Iya. Coba kita lihat Roma 8. Roma 8 ayat 19 dan 20. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada sia-siaan, bukan oleh karena kehendaknya sendiri,
tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Keluh kesah di dalam hidup, keluh kesah senantiasa berjalan. Coba tanya kiri kanan yang tangga, ada keluh kesahnya? Ada keluh kesahmu? Ada keluh kesahnya? Ada. Keluh kesah itu nggak dosa ya. Nah, jangan nanti kita berpikir keluh kesah itu dosa. Keluh kesah itu nggak dosa. Iya. Tapi bisa nggak berdosa, bisa juga menepisnya. Bagaimana menepisnya? Dalam pengharapan. Dia punya pengharapan. Pengharapannya apa? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan dinyatakan kepada kita. Ya. Coba ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Ya. Pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Lebih baik mengeluh atau pengharapan? Kalau ada keluh kesahmu, supaya tidak lama-lama, berpengharapanlah kepada Tuhan. Keluh kesah itu wajar, panas. Siapa yang nggak mengeluh karena panas? Ada? Karena AC ya. Iya, saya bawa mobil semalam ya, semalam itu satu harian. Ya, ada banyak tugas, panas luar biasa. Masuk AC, keluar AC, sakit kepala. Iya. Dan mau isi minyak harus scan barcode. Jadi saya nggak tahu, belum dapat informasi. Wah, pusing sekali. Keluh kesah. Saya bilang sama istri, ini tanda-tanda akhir zaman. Semua sudah diatur dengan barcode. Kita punya ATM, kita punya email, kita punya, semua sudah mengarah ke angka yang disebut 66. Mengeluh atau pengharapan? Mengeluh atau pengharapan? Hah? Gak dengar suaranya. Coba kuat ya. Mengeluh atau pengharapan? Iya. Jangan suka mengeluh. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jangan suka mengeluh. Iya. Cukuplah keluh kesah yang tertulis, ya. Semua makhluk mengalami keluh kesah. Bukan dosa. Bukan dosa. Ya. Tapi kalau kita melihat di ayat 1, 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan dari hukum maut dan dari hukum bayangan. Jangan biarkan dosa itu berlarut-larut di dalam dirimu.
biarkan Allah yang mengerjakan di dalam Kristus, di dalam iman. Dan kita berpengharapan, baik orang berdosa maupun orang tidak berdosa, baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, sama-sama mengeluh menghadapi globalisasi, menghadapi panasnya bumi, kutub mulai mencair, dunia mengangkat senjata, semua sudah mengarah kepada zaman akhir. Jikalau engkau tidak mempersiapkan diri menerima Yesus Kristus, kesempatan terakhir, kamu akan mati dalam dosa. Sudah jelas kita lihat. Contoh pertama, si Kain. Contoh yang kedua, si Herodes dan kroni-kroni. Orang sedang sibuk menggumulkan bagaimana diselamatkan, bagaimana mereka bisa mendengar Injil, bagaimana bisa sampai kepada iman. Kita sibuk dengan dosa kita. Tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa kita selain Tuhan Yesus. Manusia makhluk mulia. Siapa di sini manusia pasti suka kemuliaan. Kemuliaannya dipuji, kemuliaannya dihargai, kemuliaannya uang, jabatan. Tetapi itu kemuliaan yang semu. Kita adalah produk Allah, gambaran Allah yang sama dengan Allah. Ketika jatuh di dalam dosa, ketika jatuh di dalam dosa, makhluk yang mulia rusak keadaannya. Rusak keadaannya, mulai memberontak, mulai menyalahkan, mulai melakukan yang tidak benar. Lantas makhluk yang mulia bagaimana supaya menjadi mulia? Kita semua sudah rusak gambaran Allah. Bagaimana supaya kita mulia? Tidak ada jalan lain, hanya penebusan di dalam Yesus Kristus. Tuhan kita bermurah hati. Tuhan kita mau turun ke dunia menjembatani. Coba kita lihat dalam Yeremia 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Sorry ya. Ya, Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosa-dosamu. Akulah dia, kata Tuhan, menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosamu. Apa dosanya? Kita lihat 22. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel.
engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu, aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak lagi membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu dan engkau menyusahi aku dengan kesalahan. Inilah mau ditimbang. Iya, katanya di sini, engkau memberati aku dengan dosamu. Bertahun-tahun kita melakukan ini, bertahun-tahun kita menumpuk ini, dan kita takut untuk menjumpai Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Perkara manusia satu, tetapi di dalam satu banyak. Di hadapan Allah tidak memandang kaya miskin, tidak memandang kulit hitam, kuning, putih, tidak. Kita yang sering memandang diri kita di kaca, ya kan? Udah putih gitu ya. Kan kita sering yang memandang kan? Tetapi Allah tidak memandang, Dia hanya memandang satu, itulah dosa. Itulah dosa. Sejauh mana kita berjalan, kita dikejar-kejar bayangan bahwa kitalah orang berdosa itu. Kita dikejar-kejar bayangan bahwa kita, sampaikah saya ke surga? Adakah tempat saya di surga? Bagaimana ya? Saya dulu sempat setahun, saya percaya Yesus, tapi saya tidak yakin masuk surga. Lantas bagaimana itu? Saya percaya Yesus, tapi tidak yakin mati masuk surga. Bagaimana itu? Saya terus gelisah. Saya digelisahkan oleh dosa saya. Rupanya saya percaya kepada Yesus dari pihak saya. Dari pihak saya. Bukan dari pihak Allah. Lantas seorang hamba Tuhan menceritakan, renungkan saja firman deh, nanti jelasnya semua. Ketika saya merenungkan firman, mulailah muncul gairah. Konsep saya selama ini percaya Yesus, beres. Tapi ketika diperhadapkan ke sorga, saya tidak yakin. Berarti Yesus yang saya percayai adalah Yesus sebatas manusia. Nah, ketika firman Tuhan pelan-pelan berbicara kepada saya, Dia berbicara, sebab upah dosa ialah maut. Saya mengerti, saya pasti ke maut. Baru diselesaikan di dalam Yesus Kristus, barulah saya lega. Dan Roma 3:23, Roma 6:23 diteguhkan daripada Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan. Aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Legalah saya. Kemanapun saya, siap mati.
Sampai sekarang nggak mati-mati. Bagaimana dengan kita? Sudah siap mati? Nggak ada orang. Iya, mati tanpa pengharapan, mati bersama dengan dosa, mati dalam kesia-siaan. Itukah tujuan Allah? Tidak. Tidak. Allah menginginkan kita supaya mendapatkan hidup yang kekal. Allah menginginkan kita supaya kita menjadi gambaran Allah yang walaupun sudah rusak. Gambaran Allah gimana ya? Tahu kemuliaan Allah, tahu firman Allah, tahu kehidupan bersama dengan Allah. Allah yang diandalkan, Allah yang senantiasa di depan. Saya juga punya masalah, Bapak Ibu juga punya masalah. Saya bisa teduh menghadapi masalah. Bagaimana dengan kita? Iya. Mari, Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita. Zaman ini terus berlalu, satu demi satu berpergian. Satu demi satu berpergian. Kalau kita bisa mengerti penyakit apa yang sekarang paling gampang kita temui yang membuat mati. Penyakit apa yang sering yang mempercepat kematian? Kanker ya? Iya. Iya, kanker. Kanker serviks, kanker payudara, kanker. Pokoknya kanker ini cepat sekali. Dan ini banyak orang yang takut terjangkit penyakit kanker. Kalau sudah dapat obatnya, ngapain mesti takut? Siapa tadi obatnya? Siapa obatnya? Iya, Yesus Kristus. Tuhan mengasihi saudara supaya saudara tidak lagi berdosa, supaya saudara tidak lagi dikejar bayangan, supaya saudara tidak terhukum. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang menghidupkan, tapi daging mematikan. Tuhan mengasihi saudara. Kembalilah renungkan cinta kasih-Nya. Siapa tahu sebelum akhir zaman kita sudah mendapat roh yang berkemenangan, roh yang membebaskan, roh yang menghancurkan perbudakan, roh yang senantiasa menghibur kita di dalam keluh kesah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di dalam keluh kesah kami membutuhkan pengharapan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menginsapkan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang belum sampai, supaya mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan, mendekatkan diri, mendengarkan firman, supaya tumbuh iman. Sebagaimana Raja Herodes, dia dikejar-kejar oleh bayangan. Dosa membuat dia senantiasa tidak nyaman. Kami berdoa supaya kami masing-masing yang sudah di dalam kebenaran bertekun untuk memberitakan Injil, dan yang belum sampai untuk bisa mendapatkan anugerah beroleh kemenangan oleh karena Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin hidup kami, dan kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.